Hai viewers, saya Desaria Puspita. Selamat datang di program Bincang Online Japanen.com, wawancara daring bersama tokoh dan pakar seputar edukasi di masa pandemi. Tamu kita kali ini adalah seseorang yang memiliki jejak rekam panjang di dunia sepak bola Indonesia, anggota Esko PSSI yang saat ini ditunjuk menjadi PLT Sekjen menggantikan Ratu Tisha. Sudah bergabung bersama kita pelaksana tugas atau PLT Sekjen PSSI Bang Yunus Nusi. Selamat siang Bang. Bang, siang ini kita akan berbincang soal edukasi protokol kesehatan dalam lanjutan kompetisi di tengah pandemi. Publik tanah air ini saat ini sedang menikmati aksi-aksi pemain timnas U19 yang sedang melaksanakan pemusatan latihan di Kroasia. Bagaimana PSSI menerapkan protokol kesehatan di timnas Indonesia, Bang? Ya, tentang protokol kesehatan kita memang udah membuat sebuah buku, kita adopsi dari Bundesliga Jerman, dari WHO, juga dari FIFA, AFC, kemudian kita juga minta dari gugus tugas BNPB, dari Kementerian Kesehatan, bahkan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang untuk protokol kesehatan kita sangat ketat, mulai dari kemarin pemanggilan anak-anak U19 termasuk juga U16, kemudian hampir 2 bulan kita tesnya di Hotel Fairmont Senayan, juga 1 bulan lebih. Untuk protokol kesehatan kita udah sangat ketat banget, dan alhamdulillah sampai dengan kemarin lagi informasi terakhir tadi malam update dari sekretaris timnas kami menyampaikan bahwa anak-anak dalam keadaan sehat dan alhamdulillah juga jauh dari COVID-19. Baik Bang, kemarin uji coba melawan Bosnia batal karena pemain lawan ada yang terpapar COVID-19. Bagaimana PSSI memproteksi para pemain? Adakah aturan-aturan khusus bagi pemain, yaitu seperti harus di hotel terus-menerus atau bagaimana tuh Bang? Ya, ada 12 pemain dari Kroasia terpapar COVID-19 dan kita bersyukur pada saat itu pemainnya masih berada di Bosnia, masih ada di negaranya, dan akhirnya pertandingan juga dibatalkan oleh mereka. Yang kedua, di Kroasia juga demikian, kita kirim 3 dokter dari timnas. Ada hampir 20 bahkan ofisialnya kita datangkan dalam rangka juga untuk menjaga anak-anak ini. Namanya juga umur 19, mungkin mereka juga masih senang kesana kemari, jajan dan lain-lain. Kita sudah siapkan semuanya, mulai dari vitaminnya, mulai dari bagaimana mereka meningkatkan imun, kemudian bagaimana physical distancing, bagaimana mereka minum. Udah kita berikan semua, dan kita juga bersyukur anak-anak ini juga patuh, disiplin, karena mereka tahu, mereka paham bahwa bila terpapar maka mereka juga pasti akan berdampak kurang baik dalam kegiatan sepak bolanya, karirnya dan lain-lain. Dan mudah-mudahanlah anak-anak ini tetap disiplin untuk khusus U19. Siap Bang. Bang, pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai aktivitas terganggu tak terkecuali sepak bola Indonesia. Sudah sejauh mana sih Bang PSSI merespon hal ini? Ya, sangat terganggu untuk kami, untuk sepak bola, untuk PSSI, bahkan untuk timnas. Karena kita tahu bersama apa jadinya sebuah timnas bila tidak ada kompetisi. Dan yang sangat parah kan kompetisi kita. Kompetisi kita saat ini tidak bisa kita lanjutkan karena adanya alasan pandemik. Hari ini Sintayong telah mengirimkan sinyal kepada kita bahwa ketika fase untuk anak-anak ini kembali ke klub, lalu kemudian akan melanjutkan ikut bertanding di klubnya masing-masing pada kompetisi lanjutan 2020. Ternyata kompetisi ini tidak ada. Pelatih kita Sintayong sangat terpukul sekali karena fase mereka bertanding di kompetisi itu fase yang sangat penting dalam sebuah perolehan timnas yang terbaik. Ini yang sekarang ini lagi dipikirkan oleh Ketua Umum dan Esko, yang mudah-mudahan ada solusi terbaik, karena semua juga paham bahwa teori kepelatihan selalu lebih kepada bagaimana anak-anak itu kembali ke timnya untuk bertanding di kompetisi-kompetisi di dalam negeri. Iya Bang, akankah kompetisi terus-terusan berhenti padahal belum ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini bisa berakhir Bang? Ya, itu yang menjadi persoalan mendasar di kita. Sintayong, sekali lagi saya sampaikan bahwa di negara saya kompetisinya lanjut, di Vietnam, Thailand, apalagi di Eropa, bahkan negara tetangga kita Malaysia juga lanjut dengan keadaan COVID-19 yang sama. Sementara negara Anda tahun depan mau Piala Dunia, kok kompetisinya nggak ada. Ini yang menjadi beban Ketua Umum sama kawan-kawan Esko, bagaimana mencari formulasi seperti ini. Kita juga berharap
ada kemudahan yang kita dapatkan dari pemerintah agar kiranya kompetisi ini dilanjutkan. Tentu kami pasti taat dengan protokoler kesehatan. Bahkan kita sudah mendapatkan rekomendasi, sudah kerjasama dengan BNPB, gugus tugas yang langsung ditandatangani oleh Pak Doni selaku Kepala BNPB, oleh Ketua Umum selaku Ketua Umum PSSI, oleh Pak Irawan selaku Ketua Umum PSSI. Yang dipersyaratkan sudah kami lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu-waktu ke depan ada kemudahan dan kompetisi kita bisa kita lanjut. Baik, masyarakat pecinta sepak bola Indonesia tentunya sudah sangat rindu nih Bang melihat tim-tim jagoan mereka bertanding. Jika ini nanti liga akan kembali diputar, bagaimana protokol kesehatan yang harus ditaati oleh pemain, para supporter, dan seluruh stakeholder sepak bola supaya liga tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? PSSI, PT LIB, dan klub sudah melakukan workshop tentang protokoler kesehatan. Kita sudah memiliki buku seperti yang kami sampaikan tadi. Kami mengakomodir protokoler kesehatan dari Bundesliga tadi, Jerman, dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, BNPB. Dan secara teknis sedikit kami sampaikan bahwa anak-anak atau klub sebelum datang, kebetulan kita konsentrasi di Jawa, sebelum datang dari daerahnya masing-masing, udah di swab duluan. Bahkan untuk swab itu pun PT LIB yang membiayai semua. Termasuk mereka datang di sini 14 hari kemudian juga di swab. Demikian juga dengan perangkat pertandingan, wasit, pengawas pertandingan, anak gawang, dokter tim, dokter lapangan, kemudian panitia, semua di swab. Sampai dengan ring 3 ada 200, kurang lebih 270 dalam satu kali pertandingan, semua di swab dalam sebuah pertandingan, dan itu selalu diulang-ulang sampai dengan selesainya pertandingan atau sampai selesainya kompetisi di bulan Maret yang akan datang. Kita sudah siapkan semuanya dan seluruh klub semua udah tahu tentang protokol kesehatan yang menjadi rujukan kita semua, karena memang itu menjadi syarat utama kompetisi ini dilanjutkan dan kami telah memenuhinya. Sepak bola tentunya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya supporter. Basis massa mereka besar dan loyal. Menurut Bang Yunus, kontribusi apa sih yang bisa diberikan oleh kelompok-kelompok supporter dalam rangka ikut serta memerangi pandemi COVID-19? Iya, kita sekarang bersyukur bahkan kawan-kawan supporter malah yang mensosialisasikan untuk protokoler kesehatan, untuk physical distancing. Bahkan kita lihat sendiri kawan-kawan bonek di Surabaya, mereka membagi-bagi masker, picking, dejek. Malah mereka sendiri yang membantu semua elemen, membantu pemerintah, membantu kita PSSI, LIB, dan klub. Malah mereka sendiri yang mensosialisasikan itu. Bahkan kita selalu membangun komunikasi dengan mereka melalui Departemen Supporter PSSI agar mereka juga memberikan dukungan kepada kompetisi yang akan datang. Jangan datang ke stadion, kemudian mereka juga jangan ramai-ramai nonton di rumah atau di kampung masing-masing. Kami yakin bahwa supporter juga paham apabila kompetisi ini tidak dijalankan karena faktor supporter tidak taat, tidak disiplin, kan supporter juga yang rugi. Mudah-mudahan sampai ke depan, sampai berakhir, teman-teman supporter paham akan hal itu. Baik, saat ini aktivitas sepak bola di klub sudah berjalan. Mereka menggelar latihan, internal game, hingga uji tanding antar sesama klub. Sebelum itu, apakah PSSI sudah ada sosialisasi Bang kepada klub terkait protokol kesehatan? Hampir dalam setiap pertemuan tentang protokoler kesehatan menjadi bagian utama yang kami sampaikan kepada kawan-kawan klub. Baik itu dalam training center atau TC, baik itu juga dalam sparring yang dilakukan entah dengan klub manapun, kita tetap berharap bahwa klub bertanggung jawab untuk melakukan protokoler kesehatan, khususnya mengenai physical distancing, masker, dan lain-lain. Dan kita melihat dari beberapa klub yang melakukan latihan, dari rekaman yang mereka kirim ke kita dan kami dapatkan dari media-media, kita melihatnya bahwa masih berjalan dengan baik. Kawan-kawan klub juga kita berterima kasih mereka masih taat akan protokol kesehatan. Memang di beberapa titik kita lihat ada penonton yang datang mampir melihat, naik duduk di motor sambil melihat, ya, tapi kami melihat masih hal yang wajar. Physical distancing, pakai masker, dan protokol kesehatan masih mereka taati. Mudah-mudahan sampai dengan pertandingan masyarakat dan klub taat akan hal itu. Baik Bang, keren. Bagaimana sih Bang persiapan Indonesia menuju Piala Dunia U2020 tahun 2021? Apakah cukup terganggu nih dengan pandemi ini Bang? Saat ini timnas U19 yang akan kita persiapkan untuk Piala Dunia 2021 U20 lagi di Kroasia. 1 bulan lebih, hampir 1 bulan mereka berada di sana. Kita lihat bahwa perkembangan yang baik juga mereka perlihatkan kepada kita.
Anak-anak juga disiplin, tanggal 26 mereka akan balik ke Indonesia. Seperti yang kami sampaikan tadi, roadmap-nya, programnya Sintayong, mereka kembali tanggal 26, lalu kembali ke klubnya masing-masing untuk mengarungi gelaran lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Harapan Sintayong, mereka kembali ke klub kemudian untuk bertanding di kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Tetapi kita lihat sendiri bahwa kompetisi kita saat ini tidak berjalan, kompetisi kita juga saat ini tidak bisa kita lanjutkan karena dengan alasan pandemi COVID-19. Sintayong saat ini lagi juga berpikir bagaimana caranya. Sintayong menyampaikan ke kami bagaimana bisa kita mendapatkan prestasi yang bagus di Piala Dunia sementara kompetisinya tidak ada. Sementara bagaimana anak-anak U19 ini bisa mendapatkan pengalaman dari para seniornya. Karena menurut manajer pelatih ini, Kutsin, bahwa anak-anak itu bergabung dengan pemain-pemain seniornya. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa anak-anak ini nanti untuk lanjutan ke kompetisi Liga 1, Liga 2, mereka bermain dengan para pemain asing yang kita tahu bahwa hampir setiap klub memiliki pemain asing 3-4 orang. Di sana hampir semua benua ada di beberapa klub kita. Ada Afrika, ada Amerika Latin, ada Eropa, ada Asia. Itu yang diharapkan oleh Sin, sehingga ketika nanti Piala Dunia untuk 23 negara yang akan datang, anak-anak ini sudah terbiasa ketemu dengan ras-ras yang berbeda-beda. Apa boleh buat, kompetisi kita tidak ada, kita khawatir Sin meminta kita untuk merubah target yang harapan kita. Nah, ini menjadi menjadi pekerjaan berat PSSI atau Sin untuk mencari formulasi seperti apa kira-kira untuk menggantikan fase kompetisi ini. Nah, apa nih pesan buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia dari PSSI? Kita berharap dukungan dan doanya, pertama untuk pemain-pemain timnas kita yang kita persiapkan untuk Piala Dunia. Yang kedua, kita berharap masyarakat bisa memberikan dukungan kepada kita juga agar ke depan atau kompetisi kita bisa dilanjutkan. Mohon doanya, PSSI lagi berusaha, klub-klub saat ini sudah standby untuk bisa mengarungi kembali lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Tetapi tetap kita berharap bahwa masyarakat, khususnya supporter, para pendukung klub untuk tetap dalam protokoler kesehatan yang baik, disiplin kesehatan, disiplin mereka untuk khusus mengenai COVID-19 ini. Dan kita juga berharap masyarakat kita, khususnya supporter, selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita segera melihat dan menonton kembali kompetisi lanjutan ini, termasuk juga dengan melihat anak-anak timnas yang kemarin ada di Kroasia bermain dengan baik, kembali ke klub, dan akan kelihatan mereka akan mewakili klubnya masing-masing yang akan bertanding di lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Sukses selalu, salam sepak bola. Salam sepak bola. Untuk viewers dimanapun Anda berada, tetap disiplin protokol kesehatan, ingat pesan ibu, patuhin 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Saya Desaria Puspita, sampai ketemu lagi di Bincang Online Japanan.com episode selanjutnya. Bye-bye!